Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Berjumpa kembali kita hari ini di Mutiara Pagi untuk edisi Sabtu 4 Oktober 2025. Dan senang sekali saya Ani Purnama pagi ini bisa kembali menyapa pendengar dan juga pemirsa semuanya dimanapun berada. Baik, topik kita sangat menarik pagi ini, yakni tentang berdamai dengan keadaan. Dan tentu saya tidak sendiri karena pagi ini kita akan segera menimba ilmu bersama dari Ustadz Izul Mutakin MTHI. Beliau adalah penyuluh agama Islam kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb. Saya sapa terlebih dahulu Ustadz Izul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani. Alhamdulillah, jumpa kembali. Segar sekali ini pagi ini Ustadz. Alhamdulillah, dan Alhamdulillah. harus selalu segar ini, Mbak. Harus Harus selalu selalu segar ya. segar dan berikhtiar untuk selalu segar insyaallah. Dan tetap semangat sehingga kita bisa menularkan semangat pagi ini ke pendengar semuanya gitu ya Ustadz. Betul. Baik, seringkali memang keadaan tidak sesuai dengan harapan. Nah, apa yang Betul. harus kita lakukan dengan berdamai dengan keadaan nih Ustadz? Silakan sebagai mukadimah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah memberikan segala-galanya kepada kita, dan bahkan sebelum kita minta Allah telah memberikan. Kita nggak pernah minta mata, Allah kasih mata sama kita. Kita nggak pernah memohon, ya Allah berilah aku telinga, tapi Allah memberikan sejak lahir kepada kita. Kita nggak pernah kepada Allah minta berikan aku lisan, ya Allah, tapi Allah sudah memberikannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang kebanyakan memberikan sesuatu yang dibutuhkan kita, bukan apa yang diinginkan kita. Nah, maka mari kita bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, dan tentunya kita sambungkan salawat dan salamullah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang tak jarang beliau ketika sholat nangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menangis karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, berdamai dengan keadaan itu tidaklah semudah dengan membalikkan telapak tangan. Kenapa? Karena di situ ada ego. Ada ego yang membuat kita itu enggan untuk berdamai dengan keadaan. Maka salah satu faktor yang membuat kita sulit untuk berdamai dengan keadaan, padahal Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan keadaan kepada kita yang berbeda-beda untuk bagaimana kita menyikapi dengan betul-betul menyikapinya dengan baik. Ini yang terpenting. Maka oleh karena itu salah satu doa yang sering diungkapkan oleh ulama adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Hati kita terkadang memang terkadang sedih, terkadang senang, terkadang galau, terkadang ya macam-macam. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Mohon stabilkanlah hati kami di dalam agamamu. Nah, stabil ini penting. Stabil inilah yang disebut dengan berdamai dengan keadaan. Jadi bagaimana ketika Allah memberikan kebahagiaan, agama kita itu tetap stabil, hati kita itu tetap stabil. Ketika Allah memberikan ujian, hati kita tetap stabil.
ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak kita inginkan, atau misalkan seperti apa yang dikatakan Mbak tadi, apa yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Ini maka ketika demikian sangat butuh kita untuk berdamai dengan keadaan. Karena apa? Karena eh, yang terpenting dalam hidup ini adalah jangan melihat apa yang menimpa kepada kita secara fokus, tapi kita melihat hal yang lain, kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Karena bagaimanapun saja, belum tentu apa yang kita anggap baik, itu baik menurut Allah. Dan belum tentu apa yang kita anggap buruk, itu buruk di sisi Allah. Maka oleh karena itu, yang terpenting adalah apa? Ego ini terkadang yang menjadi penghambat bagi kita untuk untuk tidak berdamai dengan keadaan. Terkadang kita mengharapkan, menginginkan ini. Loh, ternyata kok itu yang datang. Nah, ketika demikian, maka perlu kita mengolah batin kita. Bahwa apa? Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kita sudah mengetahuinya, bahwa kata Allah, apa yang kamu anggap baik, belum tentu menurut Allah itu baik. Dan apa yang kamu anggap buruk, belum tentu menurut Allah itu buruk. Artinya apa? Allah memberikan informasi kepada kita bahwa tidak semua apa yang kita nilai baik itu akan menjadi kebaikan kepada kita. Contoh nih, misalkan aku mulai dulu sudah kepengen punya mobil baru. Kenapa kok belum sampai ini? Belum Allah kasih. Kok tetangga saya sudah pada punya mobil, sementara saya masih belum. Nah, kita mengira bahwa mobil baru itu adalah terbaik bagi kita. Nah, tapi kan belum tentu itu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi datangnya mobil baru kepada kita adalah bagian petaka yang akan Allah berikan kepada kita kalau Allah berikan kepada kita. Maka kuncinya adalah apa? Ketika harapan kita tidak tercapaikan, ketika keinginan tidak sesuai dengan ekspektasi, maka kita perlu menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah contohkan dari berbagai kejadian kepada para nabi. Maka Nabi Ayub diuji dengan penyakit. Nah, bagaimana Nabi Ayub berdamai dengan penyakitnya? Dengan sakitnya. Selama sakit, bukan hanya diuji dengan sakit, tapi istrinya dibunuh oleh orang-orang pada waktu itu yang memusuhi Nabi Ayub. Anak sekeluarganya dibunuh. Tinggal Nabi Ayub hidup seorang diri dan dia hidup penuh dengan penyakit. Di tubuhnya ada banyak penyakit. Anak-anaknya wafat, istrinya juga wafat, tidak punya sanak keluarga. Maka bagaimana Nabi Ayub itu berdamai dengan keadaannya, sehingga karena Nabi Ayub berhasil berdamai dengan keadaan, maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disembuhkanlah penyakitnya dan dihidupkan kembali keluarganya. Bahkan bagaimana Nabi Ibrahim berdamai dengan api. Dia sudah tahu, dia tidak memiliki kekuatan untuk menahan bara api yang akan membakarnya. Dan dia sudah yakin bahwa dia akan dilemparkan ke api yang sungguh sangat besar. Tapi bagaimana dia berdamai dengan keadaan? Dalam detik-detik dirinya diikat seluruh tubuhnya untuk dilemparkan ke api. Bagaimana hatinya tetap terkoneksi dengan Allah. Bagaimana hatinya tetap kecantol kuat dengan Allah. Bahwa apa? Keadaan ini milik Allah. Dan aku pun adalah milik Allah. Dan semua apa yang akan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa gue sedih? Buat apa gue galau? Aku tahu kamu api panas dan membara dan pasti akan membakarku. Tapi aku punya Tuhanku. Nah, maka oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim sudah berdamai dengan keadaan, berdamai dengan panasnya api, maka Allah mengatakan, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Justru api bukan malah melahap bukan malah melahap terhadap Nabi Ibrahim, tapi justru malah menyelamatkan. Satu contoh lagi, bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdamai dengan keadaan yang pada waktu itu diburu oleh orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Apa kata Allah? Silakan bersembunyilah kamu ke gua. Ternyata ketika dilihat guanya sangat tidak sesuai dengan harapan. Disangka oleh Rasulullah guanya itu dalam, tapi ternyata enggak. Artinya andai kata orang melihat pasti kelihatan. Tapi karena apa?
La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih karena Allah menyertai kita. Mulai berdamailah dengan keadaan sehingga apa? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan nabi kita. Dan kita banyak teladan-teladan yang lain. Justru ada contoh orang yang memiliki kekayaan tapi dia tidak mau berdamai dengan kekayaannya. Siapa itu? Yaitu Qarun. Tidak ada orang yang sekaya Qarun. Allah tak pernah menciptakan seorang makhluk yang sekaya Qarun. Sehingga Allah mengumpamakan kekayaannya itu bagaimana? Wa inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Gambaran kekayaannya Qarun. Bagaimana? Sesungguhnya kunci-kunci perbendaharaan Qarun itu, kunci-kunci gudang Qarun itu latanu'u bil usbati ulil quwwah, mampu membuat ruwet, mampu membebani orang yang memikul, orang kuat yang memikulnya. Gak kebayang ini Mbak. Bagaimana kuncinya aja sudah dipikul gak kuat. Bagaimana berapa banyak pintunya dan sebesar apa pintunya. Kalau Allah hanya menyebutkan pagarnya, mungkin kita bisa membayangkan pagar sebesar apa. Tapi kalau kuncinya saja itu sudah kalau dipikul gak kuat orang yang memikulnya, kita nggak bisa bayangkan seperti apa tinggi temboknya dan seperti apa bangunannya. Maka Karena Qarun sudah tidak bisa berdamai dengan kekayaannya, maka dia kufur dengan kekayaannya, dengan nikmat yang Allah berikan, maka justru petaka yang datang. Maka yang butuh berdamai dengan keadaan itu bukan hanya orang yang diuji dengan kemiskinan atau penyakit, tapi justru juga orang yang diuji dengan kekayaan atau bahkan dengan jabatan. Banyak orang yang memiliki jabatan, dia tidak berdamai dengan jabatannya sehingga dia tidak amanah. Banyak orang yang memiliki kekayaan, tapi dia tidak berdamai dengan kekayaannya sehingga dia kikir dan tidak mau mensyukurinya. Dan bahkan banyak orang yang tidak berdamai dengan kesehatan yang Allah berikan sehingga apa? Dia gunakan kesehatan bukan untuk mengabdi kepada Allah, tapi justru untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jika kita tidak bisa mensyukuri kenikmatan, justru kenikmatan membuat kita semakin jauh kepada Allah, itu sebetulnya bukan sebuah kenikmatan, tapi itu sebuah petaka kepada kita semua. Ini mungkin sebagai pembuka dari saya. Iya, baik. Terima kasih Ustadz Izul. Dan saya pagi ini juga mengundang pendengar yang akan bergabung. Silakan di 3 jalur telepon 0811 3345101. Juga Anda bisa mengirimkan WhatsApp pagi ini. Juga di 665 396 dan 662 317. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Izul tentang berdamai dengan keadaan, apa makna berdamai dalam Islam, kemudian bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ustadz, ini bagaimana Ustadz kita kemudian bisa dapat menerima atau kita bisa berdamai dengan keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita menjadikannya justru sebagai kesempatan untuk belajar dan kita terus tumbuh gitu, Ustadz. Betul. Ini penting. Yang pertama adalah apa? Na'tabir. Kita mengambil ibrah. Mengambil ibrah dari apa? Yang pertama, ma asaba anbiya'ana. Apa yang telah menimpa kepada para nabi kita. Nah, artinya sebelum Allah menguji kita dengan kesulitan, maka sebetulnya para nabi sudah jauh terlebih dahulu diuji oleh hal yang memberatkan mereka. Para orang-orang soleh mendahului kita dalam halnya kesulitan. Maka ketika ditanya oleh sahabat, siapakah orang yang paling banyak ujiannya? Maka dijawab oleh Rasulullah, al-anbiya, para nabi. Setelah itu siapa? Al-awliya, para awliya, as-salihun, orang-orang yang soleh. Jadi kita yang pertama, bagaimana kita tetap bisa berdamai dengan keadaan. Kita hadirkan dalam hati kita. Oh iya, ternyata bukan hanya saya yang diuji dengan kesulitan, dengan sesuatu yang membuat hati saya sedih. Ternyata para nabi sebelumnya sudah mendahului saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Yunus berada dalam perut ikan kurang lebih 40 hari 40 malam. Bagaimana lu? Tak kebayang Nabi Yunus itu berdamai dengan keadaan kondisi di dalam perut ikan. Di dalam gelapnya perut ikan dan ikannya itu adalah dalam kegelapan lautan. Maka kegelapan di atas kegelapan ada di dalamnya.
Nah, bagaimana Nabi Yunus itu bisa berdamai dengan kondisi seperti itu? Hmm. Nah, maka tentunya kita lihat untuk membuat kita semakin optimis ketika sudah sesuatu yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan adalah apa? Kita nak tabir, kita mengambil ibrah dari apa yang telah menimpa para nabi kita. Kemudian yang kedua adalah kita menambah ta'alluq, ketersambungan hati kita, koneksitas hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mm-mm. Ini maksudnya seperti ini, Mbak. Mm. Kalau kita kena tangan kita ini kena bisul, Mm. maka bagaimana kita akan bisa apa namanya berdamai dengan bisul yang kena kita tangan ini? Mm. Nah, maka bagaimana? Kita jangan fokus sama bisulnya, Mm-mm. tapi apa? Kita fokus pada telinga yang masih normal, mata juga masih Nah, normal, itu anggota dia. tubuh yang lain yang masih Mm. normal. Loh, Mm-mm. kita terkadang kalau ditimpa musibah, kita tidak bisa berdamai dengan musibah yang menimpa kita. Kenapa? Karena kita fokus kepada musibahnya itu. Mm-mm. Sehingga seakan-akan pintu harapan yang lain tertutup. Padahal hanya itu musibah yang menimpa, nikmat yang lain masih banyak yang perlu kita syukuri. Masya Sama Allah. dengan orang tadi. Mm-mm. Ketika fokus pikirannya kepada bisul yang ada di tangannya, justru dia tidak akan mencari solusi untuk bagaimana bisul itu segera sembuh. Mm-mm. Coba ketika dia punya bisul, Mm-mm. maka dia berpikir, loh, iya, ini apa obatnya? Harus aku konsultasi. Cari obatnya, cari solusinya bagaimana. Maka Tapi jangan terkadang fokus ya Ustadz. jangan fokus Mm-mm. sama ininya. Maka kita bersyukur kepada anggota tubuh yang lain yang masih Allah Mm-mm. selamatkan kepada kita. Loh, Masya Allah. misalkan seluruh tubuh sudah bagaimana? Lumpuh, gak bisa bergerak, bagaimana bisa berdamai dengan keadaan? Mm. Ingat, Allah masih memberi hati kepada kita. Selagi koneksitas hati kita terus nyambung kepada Allah, Mm-mm. tubuh kita itu rusak tidak ada artinya. Kalau dibalik tubuhnya baik tapi hatinya rusak, itu naudzubillah tsumma naudzubillah. Mm-mm. Kita punya harapan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak melihat bentuk wajahmu, Allah Mm. tak melihat bentuk tubuhmu, tapi Allah melihat hati dan perbuatanmu. Maka Masya selagi Allah. hatimu itu baik, Mm-mm. baik-baik saja, hatimu itu dalam baik-baik saja, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Mbak, di sini saya menemukan kisah Mbak dalam kitab Mm-mm. ini ya. Mm-mm. Saya Mm-mm. punya kitab, ini menarik. Ini kumpulan kisah yang saya ambil Inspiratif apa ya. namanya? Inspiratif di Mm-mm. sini Mbak. Mm-mm. Justru di sini ini ya, bagaimana ada seseorang kakek-kakek yang tua, Mm-mm. buta lagi matanya, Mm-mm. lumpuh tubuhnya, Mm-mm. dan seluruh tubuhnya itu sudah termakan ulat dari saking banyaknya borok yang menimpa tubuhnya. Mm-mm. Dia bergelim tangan di padang pasir, tidak memiliki kemampuan apa-apa. Namun hatinya tetap ngambung kepada Allah dan lisannya Masya Allah. mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Alhamdulillah. Allah. Sehingga apa? Ada orang yang lewat, ketemu dengan orang itu, Mm-mm. langsung bilang, loh kakek, kenapa kamu masih mengatakan Alhamdulillah? Di Mm. manakah jalan Alhamdulillah itu sementara matamu buta, kemudian tubuhmu lumpuh, Mm-mm. Mm-mm. sekujur tubuhmu membusuk dimakan ulat gara-gara banyak boroknya. Mm-mm. Dari mana kalimat Alhamdulillah syukurmu itu? Dijawab, wahai orang yang bodoh. Katanya, tidakkah tahu bahwa hatiku yang selalu berzikir kepada Allah, Mm-mm. keimananku yang masih melekat di dalam hati, Islamku yang masih kupegang sampai detik ini, demi Allah lebih besar dari anugerah tubuh yang Allah berikan kepada saya. Masya Maka lisan yang Allah. saya berzikir kepada Allah itu lebih berharga dari hanya sekedar tubuh yang Allah berikan kepada saya. Nah, Malu kita dengan kisah itu, Ustaz. malu dengan kisah itu. Betul, Maka betul. apa namanya? Itulah cara bagaimana bersahabat atau Berdamai bisa dengan berdamai keadaan. dengan Baik, keadaan. baik. Ada Ya. pendengar yang bergabung, saya terima, Ustaz. Assalamualaikum. Wah, sudah terputus nih. Rupanya tidak berdamai dengan keadaan Tidak ini ya. berdamai dengan Tidak keadaan. sanggup menanti saya ngobrol dengan Ustadz. Baik, Ya Ustadz Allah. Izul, di sini seperti apa kemudian peran sabar dan syukur dalam berdamai Hmm, dengan keadaan yang sulit atau yang kita tidak inginkan? Sebelumnya, ini ada lagi Ustadz, saya terima dulu. Assalamualaikum. monggo. Wah, ini barangkali juga tidak berdamai dengan keadaan hari ini ya. Ya, Atau ya ada lagi yang bergabung, kita terima. Assalamualaikum. Halo? Halo? Oh, barangkali ini
Iya, jalurnya yang trouble Ustadz ya, atau tabel berarti betul betul. bagaimana ya Heeh. kita berbaik sangka saja. Betul. Baik, Ustadz, Nah, itu apa tadi tentang peran sabar dan syukur dalam kita berdamai betul. dengan keadaan? Harusnya seperti apa, Ustadz? Oke. وَلَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ fitnah. Nah, kata Allah dalam Al-Quran, aku akan menguji kalian loh. Bil khairi wasyarri fitnah. Dengan kebaikan dan keburukan. Dengan senang dan susah. Dengan siang dan malam. Mm-mm. Dengan kenyang dan lapar. Oh, ternyata ujian itu yang dijanjikan oleh Allah itu bukan ujian kesedihan saja, Mhm. tapi ternyata kesenangan itu fitnah. Bisa Masya jadi Allah. itu ujian Mm. kepada kita. Mm-mm. Mm-mm. Maka maka oleh karena itu, bagaimana kita bisa bersyukur, bagaimana kita sabar. Maka kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti menimpakan ujian kepada kita. Pasti menguji kita. Dan ujian Allah itu ada dua. Yang pertama, ada ujian yang berupa kesenangan yang Allah timpakan kepada kita. Mm-mm. Kenapa kesenangan Allah itu timpakan kepada kita? Allah mau melihat sebesar apa syukurmu kepada Allah. Mm-mm. Sebesar apa syukur engkau kepadaku, kata Allah. Aku akan lihat bagaimana kamu menanggapi nikmat yang aku berikan kepada. Bagaimana sikapmu. Nah, maka justru ketika kebaikan yang menimpa kita, ketika kenikmatan, kesenangan yang Allah berikan kepada kita, namun kita tidak syukur, maka berubah kenikmatan itu menjadi nikmah, menjadi 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 sebuah petaka bagi kita. Nauzubillah, tsumma Nauzubillah. 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 Nah, Mm-mm. yang kedua, Allah ujikan kita dengan apa yang tidak kita senangi. Mm-mm. Apa yang kita tidak kesedihan, kegalauan dan lain sebagainya, Kehilangan, ya. kehilangan, harapan yang tidak terkabulkan dan lain Mm-mm. sebagainya. Nah, itu diuji. Allah mau melihat sebesar apa sabarmu kepadaku. Mm-mm. Nah, maka oleh karena itu, bagaimana kita terus bisa stabil. Nah, maka kita harus memanajemen hati kita. Mm-mm. Kita harus memanajemen emosional kita. Karena seperti apa yang saya katakan, Mbak, ego itu justru alat yang paling besar yang digunakan oleh setan Mm-mm. untuk menggagalkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Mm-mm. untuk menggagalkan jalan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mm-mm. Maka Baik. ego itu yang disebut dengan an-nafsul ammarah. Mm-mm. Nafsu ammarah. Nah, Mm-mm. maka penting kita membutuhkan ego itu. Kita Mm-mm. membutuhkan ego. Mm-mm. Tapi termakan oleh ego ini tidak baik bagi kita. Baik. Kita butuh makan, Mm-mm. tapi makan kebanyakan itu tidak baik bagi kita. Nah, seperti itu. Baik, baik. Ada pendengar yang bergabung? Saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alhamdulillah. Cipta, Dari Cipto di Pandian, silakan dengan Ustadz Izul berdamai dengan keadaan, Pak Cipto. bermain. Tapi saya tanyakan buruk sang hati ya. Hmm. Bagaimana maksudnya kalau pengampunan dari hati yang kotor maksudnya. Mm-mm. Hati saya sering ya namanya tetangga ini ya pokoknya yang tidak bagus-bagus lah. Mm-mm. Hatinya buruk gitu loh. Mm-mm. Bagaimana cara menghilangkan itu? Ustaz? Sementara untuk sementara terima kasih. Terima kasih Pak Cipto. Mm-mm. Ini Pak Cipto sudah mau mulai berdamai Iya. dengan keadaan ini. Waalaikumsalam. Sudah memulai berdamai dengan Eh, keadaan eh, nih. eh. Ustadz, Oke, bagaimana caranya kita menghilangkan hati-hati yang suka buruk sangka kepada orang lain gitu, Ustadz? betul. Eh, yang pertama Pak Cipto, sebetulnya di antara kita tidak ada hati yang bersih secara sempurna. Mm-mm. Maka yang pertama adalah kesadaran kita bahwa kita itu orang yang tidak sempurna. Itu adalah wasilah atau perantara utama bagaimana kita bisa membersihkan hati kita. Nah, terkadang ada orang kan ya, dia keenakan hidupnya. Sehingga dia nggak ingat pada kondisi di hatinya, dia nggak ngurus sama kondisi hatinya, dia nggak nyadarin terhadap kondisinya. Nah, ini justru dia tidak berdamai dengan keadaannya. Maka bagaimana untuk kita kesadaran kita terhadap bahwa diri kita itu adalah manusia yang tidak sempurna, yang butuh terus penanganan secara pribadi dari kita sendiri, butuh riyadhah, butuh latihan, butuh tazkiyatun nafsi, penyucian diri yang dimulai dari kita sendiri.
Nah, ini justru akan membantu kita untuk semakin membersihkan hati kita. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita terus berupaya untuk sadar diri bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Maka dari kesadaran itu kita akan terus berupaya bagaimana kita itu menjadi orang yang terus secara kontinu menanggulangi diri, menangani diri untuk menjadi orang yang sempurna. Kemudian yang kedua, kita tetap memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah dengan segala kealpaan yang kita miliki, dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Kita mohon kepada Allah. Insya Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan nur dalam hati kita. Nah, ketika sudah nur itu datang dalam hati kita, bercahaya hati kita, insya Allah semua organ tubuh ini akan berada dalam pantauan Allah dan berada dalam hidayah serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. La haula wala quwata illa billah. Ya, Ustadz, bagaimana Ustadz sebenarnya cara kita supaya bisa membedakan antara menerima keadaan, pasrah, atau menyerah, atau berdamai? Gimana nih Ustadz? Betul. Karena Baik. beti nih Ustadz, beda tipis Beda, perbedaannya. betul. Oke, pasrah dengan keadaan, menyerah dengan keadaan, atau berdamai dengan keadaan. Betul. Nah, betul. Ini penting. Kalau kita lihat, pasrah itu memang baik. Tapi ingat bahwa pasrah itu bukan berarti lepas tangan, kita tidak memiliki upaya dan daya apa-apa. Nah, pasrah yang dibenarkan di dalam agama kita adalah pasrah yang didahului dengan usaha dan doa yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yunus yang ada dalam perut ikan. Apakah dia tiduran di dalam pasrah kemudian enggak, menyerah walaula an kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi bid'a sinin, kata Allah. Andai kata Yunus itu tidak termasuk orang yang istiqomah bertasbih kepadaku, niscaya dia akan terus berada dalam perut ikan sampai dalam kurun waktu yang tidak menentu. Nah, berarti tasbihnya Nabi Yunus itu bukan pasrah, melompong, tidak ada upaya apa. Justru tasbihnya itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala menjadikan Yunus itu ditolong oleh Allah, yang membuat Allah menghadirkan pertolongannya kepada Nabi Yunus. Jadi tasbih. Kemudian ketika sudah Nabi Ibrahim sudah diikat di belenggu, kemudian apa yang terjadi? Datanglah angin yang mengatakan, wahai Ibrahim, aku adalah angin, makhluk Allah. Kalau aku mau, aku akan tiup api itu sehingga padam. Tidak, aku tidak membutuhkanmu. Aku hanya membutuhkan Allah. Datanglah air menawarkan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku air, aku akan hujani api itu sehingga api itu mati. Tidak, aku tidak membutuhkanmu. Aku hanya membutuhkan Allah. Nah, upaya untuk tawakal, pasrah, berserah diri kepada Allah, menggantungkan lahir dan batin kepada Allah, itu adalah upaya, bukan sebuah pemasrahan total. Tapi ada upaya. Dari tawakal itu ada upaya di situ. Ikhtiar ya, nah, Ustaz. Dia ada ikhtiar di situ. Setelah itu dia sudah ikhtiar tidak membutuhkan kepada api, berikhtiar tidak membutuhkan kepada hujan. Tapi hanya membutuhkan kepada Allah. Allah datangkan pertolongan. Maka orang yang berdamai dengan keadaan bukan berarti dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak berusaha untuk berdamai dengan keadaannya, tapi orang yang betul-betul berdamai dengan keadaan itu pasti selalu berdoa kepada Allah dan berupaya untuk selalu bisa menyesuaikan dengan keadaan yang baik untuk dirinya, bukan keadaan yang tidak baik kepada dirinya. Jadi kalau tidak ada kalau tidak berdoa, tidak upaya, itu bukan namanya berdamai malah, tapi itu hanyut dalam keadaan. Jadi memang tujuan utamanya memang harus Allah dulu ya Ustadz. Betul. Harus ada upaya yang kita lakukan, harus ada kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, kira-kira ada hubungannya kah antara berdamai dengan keadaan dan dengan kemampuan kita untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain? Nah, ini makanya saya tadi sudah dari awal, terkadang kita kalau mohon maaf, kita bermusuhan dengan teman, ada orang yang kita musuhi, atau orang yang memusuhi kita. Kita terkadang enggan untuk memberikan maaf atau enggan untuk bermaaf.
memohon maaf. Mm-mm. Kita enggan untuk menerima maaf atau kita enggan untuk memohon maaf. Nah, berarti kondisi seperti ini dia tidak bisa berdamai dengan keadaannya. Nah, kita lihat ketika kita memiliki, mohon maaf, semoga tidak ada yang punya musuh. Kita punya musuh. Ya. Bagaimana kita bisa berdamai dengan musuh kita agar atau kita bisa merubah keadaan ini lebih baik lagi? Nah, yang pertama Anda lihat, orang yang kita benci karena kejelekannya bukan berarti kita tidak punya kejelekan. Mm-mm. Apa yakin Mbak kalau ada orang yang kita benci, kemudian eh, karena orang itu memiliki kejelekan, terus kita nggak ada kejelekannya? Tidak. Ya gak mungkin kan? Artinya dia punya kejelekan yang nampak kepada saya. Nah, Mm-mm. dan saya punya kejelekan yang masih belum nampak kepada diri saya. Mungkin pada orang itu kejelekan saya nampak. Kata orang Madura tuh Mbak, orang yang melihat kejelekan orang lain itu terkadang sama halnya dengan orang yang melihat kotoran mata. Atau canding Mm. Madura ngebes bila. Mm-mm. Mm-mm. Berapa? Mun bilan orang pedeng. Bilan dinti magai dongkrong, dongkrong main. Ya, ya. Ngocak kau orang. Aduh bilan. Adin banjir bilan ni. Wah, dia pada di bila ke kapi. Tidak sadar diri akhirnya. Makanya Mm-mm. bagaimana kita bisa berdamai Mm-mm. dan menghadirkan kedamaian itu. Nah, dengan orang yang bahkan kita musuhi, kita lihat bahwa kejelekan yang nampak kepada kita dari sosok musuh kita itu sebagian kejelekan. Mungkin kejelekan saya lebih banyak yang nampak dalam mata dia. Mm-mm. Maka apa? Ah, ya ini nggak baik kalau saya ego. Kalau Mm-mm. saya memusuhi orang lain karena kejelekannya yang dia lakukan, berarti seakan-akan saya suci, nggak punya kejelekan sama sekali. Mm-mm. Nah, maka mulai sudah ada upaya untuk berdamai dengan orang yang kita musuhi seperti itu. Mm-mm. 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 Baik, untuk pendengar saya persilakan kembali yang akan bergabung 3 jalur telepon 665 396 662 317 atau di 0811 33 45 101. Pagi ini masih dengan Ustadz Izul Mutakin di Mutiara Pagi dengan topik berdamai dengan keadaan. Ya, Ustadz, kira-kira seperti apa nih Ustadz peran doa dan tawakal dalam kita berdamai dengan keadaan yang tidak dapat dirubah? Tapi sebelumnya sudah ada yang bergabung, saya terima dulu Ustadz. Assalamualaikum. Monggo, monggo. Oh iya, ini berarti jalurnya barangkali ya. Coba untuk yang mau bergabung, Anda bisa ke 665 396 aja ya, atau di 0811 3345 101. Karena memang sepertinya ini tidak bernamai dengan keadaan nih dari pagi tadi ya. Baik, Ustadz, kembali ke pertanyaan saya, apakah ada peran doa dan tawakal di dalam kita berdamai dengan keadaan yang sudah tidak bisa dirubah gitu Ustadz? Betul. Hmm. Nah, eh, ini Mbak, saya pernah membaca sebuah kisah dalam salah satu kitab yang saya baca, Mm-mm. bahwa ada seorang hamba Allah yang ketika sampai di akhirat, sampai kepada sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat, dia justru mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah terlintas di dalam dirinya. Loh, kok bisa Allah memberikan anugerah kepadaku, ini hal yang luar biasa, yang wow, saya tidak bisa terbayang bahwa saya di akhirat ini mendapatkan anugerah sebesar ini. Mendapatkan kenikmatan yang luar biasa seperti ini. Akhirnya apa? Akhirnya orang itu bilang sama Allah, Hmm. Ya Rabb, bimanilna hada. Ya Allah, wahai Tuhanku, sebab apa? Dengan apa aku mendapatkan semua ini? Apa penyebabnya ya Allah? Sehingga akan aku mendapatkan anugerah karunia yang sebesar ini. Allah menjawab, kamu kan dulu butuh ini, tapi aku kan nggak kasih kamu ini. Jadi, jadikan itu simpanan. Dulu kamu ingin punya rumah yang seperti tetanggamu kan? Tapi kamu nggak punya, sampai mati kamu nggak punya rumah seperti sebesar tetanggamu. Jadi, ku tabung tuh di sini. Terus, kamu kan kepengen punya mobil juga dulu kan? Seperti tetanggamu itu. Tapi aku kan nggak kasih kamu mobil. Ku tabung tuh di sini. Kemudian, kamu keinginan memiliki emas yang gelang, yang permata, perhiasan yang seperti tetanggamu, tapi kau sampai mati kan nggak punya kan? Ku tabung di sini. Akhirnya apa? Kata Allah, kata orang itu, Subhanallah, saya kecewa ya Allah. Kenapa? Kenapa masih ada hajatku yang masih kau penuhi? Kenapa nggak semua hajatku itu tidak dipenuhi semua? Cukupkan di sini saja. Artinya apa? Intinya adalah apa yang tidak yang Allah yang Allah tidak kasih kepada kita,
Apa yang Allah tidak kasih kepada kita bukan berarti hal yang tidak baik kepada kita. Justru bisa itu menjadi sebuah tabungan di akhirat, tempat pulang kita terakhir yang tidak ada tempat pulang kecuali akhirat itu. Artinya apa kaitannya dengan doa tadi? Dengan tawakal, maka teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang menimpa kita. Teruslah kita berikhtiar untuk berada dalam jalannya dan tawakal setelah kita melakukan proses yang maksimal. Insya Allah kebaikan pasti akan Allah berikan kepada kita. Sangat kuat kaitannya dengan Iya. berdamai keadaan. Iya. Kemudian seperti apa nih Ustadz atau bagaimana cara kita mempraktekkan rasa syukur dan rasa puas gitu dengan apa yang kita miliki tapi bukan dengan apa yang kita inginkan. Betul. Nah, kita melihat bahwa apa yang kita miliki itu adalah anugerah Allah. Nah, pemberian Allah. Tidak mungkin sesuatu yang kita miliki itu ada di tangan kita kalau Allah tidak mengizinkannya. Nah, ketika kita sadar dengan demikian bahwa apa yang kita miliki itu adalah Allah yang memberikan kepada kita. Candring matura, etaning bi Allah. Lapon taning na Allah. Sudah Allah. Dan Allah memberikan sesuatu kepada kita itu bukan bersumber dari kebodohan Allah. Muhan Allah memiliki sifat bodoh. Muhan Allah memiliki sifat bodoh. Sebelum Allah memberikan sesuatu kepada kita yang kita miliki, Allah itu sudah tahu. Allah itu sudah tahu terhadap apa yang akan diberikan dan apa akan dampak yang dihasilkan. Maka keyakinan kita bahwa apa yang kita miliki itu adalah pemberian Allah, itu akan membuat kita semakin berdamai dengan apa yang kita miliki. Iya ya cering Allah siapa reng dia. Mun Allah tak pareng engkau kan tak kira beda dengan engkau. Tina makin datang laki coba jawab pareng Allah. Masya Allah. Cina banyak cina coba tak glowing ngak sina cina pareng Allah. Oh, dia sing glowing tay baki Allah kan kok ada mah boleh itu nasi badan dia sokore. Nah, jadi lihatlah itu bukan sosok si cuba tapi sosok itu pemberian Allah. Jangan lihat kulit lakimu. Tapi lihatlah bahwa siapa yang memberikan itu. Betul. Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kamu anggap buruk itu yang terbaik bagi kalian kata Allah. Nah, jadi ya syukuri apa yang kita miliki, itu yang terpenting. Nah ini, jadi jangan kita tahu sari klerekan ke orang. Iya, jadi apa namanya istilah populer syukuri apa adanya itu benar sekali ya Ustadz. Betul. Iya. Apa yang kita miliki itu adalah pemberian Allah, bukan datang sendiri. Gitu. Betul. Ya, silakan pendengar yang akan bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iya dengan siapa ini? Di BRJ Supriyadi. Oh, BRJ Supriyadi. Silakan singkat saja Supriyadi, waktu kita sudah terbatas ini. Ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalkan Pak Ustadz ada orang itu beribadah. Artinya tidak mensyukuri apa adanya. Tidak mensyukuri yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tersebut setelah itu Ustaz lama-lama kemudian itu ibadahnya berhenti itu. Karena katanya katanya Allah Subhanahu wa itu tidak adil kan? Oh ya, sudah paham. Betul. Ya. Terima kasih Supriyadi ya. Iya, minta penjelasan yang baik ya. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan langsung Ustadz, waktu kita sudah terbatas ini. Baik, Mas Supriyadi ya. Sudah rajin ibadah tapi ternyata harapannya tidak dikabulkan oleh Allah. Atau justru kita bisa memiliki penilaian, wah ini Allah nggak adil, wah tidak usah ibadah aja. Nah, ingat bahwa yang terpenting adalah apa? Ibadah itu kewajiban kita. Tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada kita. Kondisi apapun kita tetap beribadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sehingga mati datang kepada kita semua. Maka
urusan ibadah, apapun yang kita menimpa kita, entah kesenangan atau kesedihan, jangan menjadi penghambat. Maka sesuatu keburukan yang menimpa kita bukan berarti ketidakadilan Allah Subhanahu wa taala. Kau tak pada ben kita tang kesinain ya mak sinain soking kok lepet tibi. Memang perbedaan itu penting loh. Kalau kayak semua, siapa yang akan mau disalurkan kemana kekayaan kita? Kalau pas punya toko semua, siapa yang membeli? Kalau sudah punya toko semua. Kalau jadi dokter semua, siapa yang akan sakit? Akhirnya apa? Dokternya nanganin dirinya sendiri. Nah, kalau jadi pejabat semua, siapa yang akan menjadi rakyatnya? Kalau menjadi rakyat semua, siapa yang akan mengatur negaranya? Nah, maka perbedaan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Nah, bukan berarti ya ukuran kita harus sama. Anak kita yang umur 9 tahun dengan umur yang 1 tahun, kita berikan baju, kalau disamakan justru nggak adil. Jadi maka oleh karena itu, apa yang menimpa kita, keburukan yang menimpa kepada kita, itu bukan berarti Allah nggak adil sama kita, tapi kita kembali pada diri kita sendiri. Arah pemakti berde iya kan kok. Ini kenapa kok ini menimpa sama saya? Bukan salah Allahnya, tapi bisa jadi ada yang salah dalam diri kita. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Izul. Semoga sama-sama Mbak Ani. Diskusi kita pagi ini di Mutiara Pagi dapat senantiasa menginspirasi kita semua untuk mampu berdamai dengan keadaan dan menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan semoga kita selalu menjadikan sabar dan syukur sebagai pedoman di dalam hidup ini. Terima kasih Ustadz, sehat selalu. Sama-sama. Kesempatan kita akan jumpa lagi. Salam untuk keluarga Ustadz. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.